Berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan lagi kebaikan Tuhan melalui firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh benar janjimu adalah ya dan amin, yang selalu memberikan kami kekuatan iman untuk menjalani kerinduan kami bersama-sama setiap hari, untuk memahami lebih dalam lagi kasih karuniamu yang telah kami terima, dan kami ingin supaya dalam setiap segi kehidupan kami semuanya dapat kami praktekkan sebagai bagian dari hikmat Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, di mana kami sudah menyanyikan lagu pujian kami, meninggikan namamu, dan juga sama-sama menundukkan hati kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya dengan hati yang terbuka, kami memuliakan-Mu, kami bersyukur kepada Bapa dalam sorga, terpuji Engkau selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, saudara-saudaraku, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baik dan sangat baik kepada kita semua, yang selalu memberikan kepada kita berkat-berkat yang terus mencukupi apa yang kita perlukan dan tidak membiarkan kita terjatuh karena situasi-situasi yang sulit sekalipun, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan mampukan kita melewati semuanya di dalam kekuatan kasih anugerah-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah melihat lagi kelanjutan dari buah roh, yaitu damai sejahtera. Dan saudara-saudaraku, kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan keluarga kita semuanya. Amin. Mempersatukan kita di dalam kehendak Allah, mempersatukan kita di dalam kebenarannya lah yang mengikat kita menjadi satu untuk selama-lamanya. Ada banyak Bapak Ibu Saudara persatuan, ikatan di dunia ini, ya, baik secara organisasi maupun secara politik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Banyak sekali persatuan-persatuan ya yang dibentuk oleh manusia. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, persatuan-persatuan yang dibentuk oleh manusia tanpa campur tangan Tuhan itu pada akhirnya juga akan mengalami perpecahan. Tapi di dalam kasih Kristus yang kekal, di dalam sukacita yang kekal, dan di dalam damai sejahtera Allah yang kekal dalam Kristus Yesus, kita akan selalu dipersatukan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa ya, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama melihat kemarin bagaimana ya Rasul Paulus menangani masalah-masalah di dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara, apa yang pertama-tama dikatakan oleh Rasul Paulus yang paling dibutuhkan adalah kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, di tengah-tengah kegaduhan dunia yang memperebutkan segala sesuatu untuk kepentingan diri dan kelompok mereka, kita masih tetap bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin.
Karena damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kebenarannya. Ada firman Tuhan yang setiap hari, setiap saat, di dalam segala situasi apapun yang terjadi, ada firman kebenaran, firman kasih karunia yang selalu menunjukkan kepada kita bahwa damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat penting kita pelajari, kita pahami supaya kita tidak mudah terseret oleh situasi-situasi, keadaan-keadaan yang berubah-ubah di sekeliling kita. Kita mempunyai pegangan yang kuat, mempunyai prinsip yang teguh di dalam membina kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu ada damai sejahtera Tuhan di dalam kebenaran Kristus yang terus memberikan perlindungan, pemeliharaan kepada kita semua, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dari kitab Roma kita sudah melihat bahwa Paulus ingin mendatangi, menjumpai jemaat Roma semata-mata adalah karena dia ingin supaya damai sejahtera Tuhan itu semakin menguatkan dalam pertemuan mereka, saling meneguhkan dalam pertemuan mereka. Dan juga kita sudah lihat di dalam 1 Korintus bahwa Paulus menangani masalah-masalah di dalam jemaat. Yang pertama yang diutamakan ialah supaya terciptalah damai sejahtera Tuhan di dalam hati setiap orang percaya, supaya bisa memikirkan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu berhasil, Bapak Ibu Saudara, selalu berhasil memenuhi semua tugas panggilannya, melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun dia berada di dalam penjara, dia sendiri di sana, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang menemani dia, saudaraku. Tidak ada orang yang mengasihani Rasul Paulus di dalam penjara. Tetapi dia tetap menulis firman Tuhan kepada orang-orang, kepada jemaat Tuhan, supaya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itulah yang menguatkan semua orang percaya, dan Paulus mengalaminya. Itulah menjadi teladan kita, dan itu sebabnya Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Sebab saudara, itu datang dari pengalaman. Paulus bukan berteori, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya kata-kata, menyampaikan kata-kata saja, tapi itu adalah pengalaman hidupnya yang dikuatkan oleh Roh Kudus, yang bisa kita tiru, bisa kita contoh bagaimana penderitaan, bagaimana kesusahan di dunia ini tidak harus menghilangkan damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita dari lubang kubur, dari kesia-siaan, dari segala dosa, dari segala kedagingan, dan dari segala hal-hal permasalahan yang merintangi kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya dan dengan tubuhnya yang dikorbankan dan dengan nyawanya yang dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi kita, agar kita yang dulu tidak layak memperoleh damai sejahtera, tapi sekarang kita mengalami damai sejahtera Tuhan itu sejak kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya memiliki satu potensi yang sangat besar untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali melihat di dalam 2 Korintus, ya, yaitu surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Setelah yang pertama, surat 1 Korintus yang pertama, ya, kali disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ya, di situ Paulus masih, ya, menangani masalah persekutuan di dalam jemaat Korintus, masalah-masalah moral, ya, di dalam jemaat Korintus, masalah-masalah pengajaran, ya, yang keliru di dalam jemaat Korintus. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera Tuhan memulihkan mereka kembali, persekutuan mereka dipulihkan kembali, persaudaraan mereka dipulihkan kembali dan disatukan oleh kasih Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 1, mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, sebab kita akan melihat banyak, ya, peristiwa, banyak pengalaman, bahkan seluruh pengalaman daripada Rasul Paulus yang dia tuliskan, dia ceritakan, dikisahkan, ya, di dalam hidupnya, yang kita bisa temukan di dalam setiap surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan dari Roma sampai Filemon dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, itu jadi kemenangan itu ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Siapa yang menginginkan kedamaian, Bapak Ibu Saudara, itulah yang pada akhirnya akan mengalami kemenangan, sebab Tuhan menopang dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, akan menyertai, ya, setiap orang percaya yang selalu merindukan kedamaian, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang kekal sifatnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 1, ya, kita lihat lagi Paulus berbicara tentang damai sejahtera Tuhan. Ya, dari ayat 1 saya baca. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi Paulus tidak memanggil jemaat yang dilayaninya adalah orang-orang berdosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Baca di seluruh surat, ya, firman yang ditulis oleh Rasul Paulus, tidak pernah dia menyebutkan jemaat yang dilayaninya adalah orang-orang berdosa. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa semua orang telah ditebus, semua orang telah diampuni, semua dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang percaya itu tidak disebut orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Tidak mungkin Paulus mengatakan kepada orang yang sudah dilayaninya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah beriman kepada Kristus Yesus, tidak mungkin Paulus menyebut mereka adalah orang berdosa. Karena Paulus sudah mengajar upah dosa adalah maut. Karena Paulus sudah mendapat firman dari Tuhan Yesus bahwa semua dosa sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Hanya orang-orang yang belum percaya sepenuhnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak percaya Yesus, tapi belum percaya sepenuhnya. Kalau sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka dia tahu bahwa dirinya adalah, bahwa orang yang percaya itu bukanlah orang berdosa, tapi orang kudus. Dari mana kita tahu? Kita baca firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan Rasul Paulus di situ, ya, kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Apakah hanya mereka orang kudus? Kita juga orang kudus.
Apakah hanya mereka yang dikuduskan oleh darah Yesus? Kita juga dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Apakah hanya mereka yang ditebus dari dosa-dosa mereka? Kita juga ditebus dari segala dosa kita oleh Yesus Kristus. Tuhan yang sama yang menyelamatkan jemaat Korintus ini, itu jugalah yang menyelamatkan kita, yang mati untuk kita dan memberikan kita ya kehidupan yang kekal, keselamatan, kepastian keselamatan masuk sorga untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian ketika di awal ya Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena usaha mereka, bukan karena perbuatan kita juga, dan bukan karena usaha kita juga, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Maka di ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi selalu ada penyertaan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang Paulus katakan di sini, bukan kekacauan, ya, bukan ya kemarahan, bukan pertentangan, bukan perselisihan yang menyertai hidup kita Bapak Ibu Saudara, tapi kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai keluarga kita, ya, kesatuan kita di dalam jemaat. Itu yang harus terus kita pikirkan, itu yang harus kita bicarakan, dan itu yang harus kita syukuri. Amin. Di tengah-tengah banyak persoalan dalam kehidupan ini pun, kita masih tetap bisa memikirkan apa yang membuat hidup kita dengan orang lain di dalam damai sejahtera Tuhan berjalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya selanjutnya di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena masalah-masalah itu ya menimbulkan kesedihan di dalam hati orang-orang yang mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya juga, kalau terlalu banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa atau tidak terselesaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bisa membuat kita menjadi sedih. Ya, itu bisa membuat kita bahkan menjadi kecewa kalau masalah-masalah tidak terselesaikan. Karena itu menimbulkan ya semangat yang berkurang atau kemunduran di dalam semangat kita Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, Allah yang adalah sumber daripada penghiburan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan itu sangat menghibur hati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudaraku, orang-orang di dunia ini barangkali mereka ya selalu mencari penghiburan. Ada yang mencari hiburan, pergi ke tempat-tempat, ke diskotik, ke klub-klub malam. Bapak Ibu Saudara, ya ada yang pergi ke tempat-tempat di mana di sana dia bukan menjadi orang yang lebih baik, tapi orang yang merusak kehidupannya. Ya, salah memilih Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mengerti bahwa firman Tuhanlah sumber damai sejahtera kita, bukan minum-minuman keras, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan ya makanan yang berlebihan, bukan di bukit-bukit, di gunung-gunung. Saudaraku, ya bukan di puncak-puncak. Tempat damai sejahtera Tuhan itu tidak ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita boleh berada di mana saja, tetapi sumber damai sejahtera dan penghiburan kita itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh salah mengarahkan ya harapan kita untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan ini
adalah firman Tuhan. Itulah yang saat ini bekerja untuk menghibur hati kita, sebab di situ ada janji Tuhan yang bisa kita percaya untuk senantiasa menguatkan kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bersama lagi di ayatnya yang keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan penghiburan, dukungan, topangan untuk melihat bahwa, ya saudaraku, penderitaan di dunia ini bukanlah suatu hukuman bagi kita orang-orang percaya. Amin. Itu bukan hukuman dari Tuhan. Tapi memang di dunia ini tempat orang menderita karena dunia ini sudah rusak, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada jalan lain untuk mendapatkan penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Tidak ada tempat, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita temukan selain daripada kita memperoleh penghiburan dan kekuatan, dan yang memampukan kita untuk tetap bisa bersyukur dan melanjutkan, ya, segala kehidupan dan perjuangan kita selain daripada kita kembalilah kepada kasih karunia Allah dan damai sejahteranya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini luar biasa saudaraku, ya, bahwa karena kita tidak bisa menghindarkan penderitaan dari kehidupan di dunia yang sudah rusak, kehidupan yang sementara ini, dari lingkungan, ya Bapak Ibu Saudara, akibat daripada perbuatan manusia, ya, kehidupan kita di dunia ini, di kota-kota, di desa-desa, bencana terjadi di mana-mana, dan tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentu itu bisa menyebabkan, ya, manusia menjadi mundur semangatnya, menjadi sedih dan menderita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan tentu saja, ya, kita setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, kita tidak juga bisa melawan alam. Kita juga tidak bisa melawan, ya, cuaca, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengaturnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita selalu belajar taat kepada Tuhan dan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka hati kita akan tetap terhibur saudara-saudara oleh firman Tuhan yang selalu mengajar kita bahwa tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik atau yang menyakiti hidup kita. Tuhan selalu ingin supaya kita ini selalu terhibur hati kita di dalam kasih karunia dan pengharapan kasih dan kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita, bahwa Allah kita selalu mencukupi apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, di ayat 5 dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sangat adil Tuhan kita. Amin. Tuhan itu sangat adil, saudara. Ya, kalau Tuhan kita masih mengizinkan kita hidup di dunia ini panjang umur, saudara-saudaraku, sekalipun kita barangkali harus, ya, terkadang kita harus mengalami sakit penyakit, kondisi fisik yang berkurang tenaganya, kadang lemah secara fisik, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak harus kita mengikuti keadaan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak harus mengikuti keadaan di mana ada kelemahan kita secara fisik, ya, tidak mesti mengikuti hati kita menjadi sedih dan menjadi kecewa lalu kita mundur, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pikiran yang keliru itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pikiran yang keliru, yang sangat keliru. Karena apa? Karena kita mempunyai penghiburan, damai sejahtera Tuhan yang memampukan kita sanggup bertahan melewati berbagai pencobaan. Amin. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara,
belajarlah berpikir positif melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Dan kita belajar untuk taat terus kepadanya, supaya penderitaan-penderitaan yang sekalipun itu harus kita alami dalam kehidupan kita yang sementara ini, jangan pikiran kita dikuasai oleh situasi-situasi yang menekan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berdoalah, amin. Kita berdoa dengan tekun, dan kita mengizinkan, mempersilakan Roh Kudus membimbing, memimpin hidup kita ke arah mana yang Dia mau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ke arah mana yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Saudara, kita lihat Paulus katakan di situ, karena sebesar apapun penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kata Paulus, tapi lebih besar lagi penghiburan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa masalah-masalah penderitaan sekalipun tidak akan menghentikan semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Sehingga dia katakan di ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihiburkan, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kelirulah orang-orang yang berpikir bahwa mengikut Yesus itu adalah untuk supaya terus bahagia hidup di dunia ini. Mana ada Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri sebagai anak Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahkan Allah mengizinkan anak tunggalnya Yesus Kristus mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada saudaraku dikatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan, dia akan bebas dari masalah-masalah, dan dia akan hidupnya akan semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan. Tidak ada dikatakan di Alkitab begitu, saudara. Jangan menjadi keliru menilai Tuhan, jangan salah menilai hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru dikatakan bahwa melalui persoalan masalah-masalah dalam kehidupan ini, kita menjadi didewasakan oleh Tuhan, dan kita menjadi lebih bertanggung jawab, memikirkan mana kehendak Allah dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah menjadi satu pemikiran kita bersama di dalam tubuh Kristus, supaya kita satu suara, supaya kita satu semangat, dan supaya kita sama-sama, sebagaimana yang Paulus katakan, kalau satu orang menderita anggota tubuh, yang lain juga merasakannya. Satu orang bersukacita, anggota tubuh yang lain juga merasakannya. Dalam suka maupun duka, di dalam Kristus Yesus kita selalu mempunyai kesatuan hati. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai pola pikir yang sama untuk menanggapi segala hal apapun yang terjadi di dunia ini. Kita tahu ada maksud Tuhan yang terbaik untuk membentuk hidup kita, supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Nah saudaraku, selanjutnya dikatakan ayat 8, sebab kami mau supaya saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami secara manusia. Sama seperti Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemane, di dalam penderitanya yang sangat berat, Yesus berdoa, kalau bisa Bapa, lewatkanlah penderitaan ini, cawan penderitaan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa jadilah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa.
Karena kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Kita sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk menanggung satu masalah dan satu penderitaan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, fakta dan kenyataan itu tidak mesti lari kita dari kenyataan. Ya, kenapa? Karena kita mempunyai sumber kekuatan dan kepada kita diajarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan-pencobaan tidak akan melampaui ya kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan biasa tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah adalah setia, sehingga ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada penyertaan, kasih, karunia, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepercayaan kita ini perlu dilatih untuk terus bergantung kepada kebenaran Allah. Amin. Kenapa saudaraku harus dilatih? Karena kita adalah manusia, ya, orang yang masih hidup di dalam daging. Bapak Ibu Saudara, kita ini mudah untuk beralih kepada kehidupan kita yang lama kalau kita tidak terus ditopang oleh cara-cara yang membangkitkan semangat kita menurut kemauan manusia baru yang berpikir positif. Ya, manusia itu gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara dan saya juga, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita sudah jatuh, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita ini yang terjadi, yang bisa membuat kita menjadi kecewa kepada manusia. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Apa hanya saya yang mengalami seperti itu? Semua kita pasti punya pengalaman seperti itu. Tapi kasih karunia Tuhan, damai sejahteranya terus menopang hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku, supaya kita mengerti bahwa kita bukan bergantung pada kekuatan diri sendiri. Amin. Ya saudaraku, karena kita ini hidup di dalam daging. Ya, artinya kita ini masih hidup di dalam tubuh yang sementara ini. Dan itulah yang membuat kita kadang menjadi lemah. Dan saudaraku, pikiran kita harus ditopang oleh pengetahuan akan kebenaran. Karena pengetahuan kebenaran itu adalah diri daripada Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu adalah firman-Nya, itu adalah dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di situ Paulus katakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya seperti kalau orang Jakarta bilang tidak ada matinya. Ya, tidak ada matinya. Nggak ada matinya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hidup terus, Saudara. Ya, meskipun ya orang lain mungkin ya tidak peduli, tidak menolong dan sebagainya, ada Tuhan Yesus yang terus membangkitkan semangat kita bahwa Dia tidak membiarkan kita, ya, seperti lagu pujian mengatakan bahwa ya apabila ia jatuh, orang percaya tidak dibiarkannya sampai tergeletak, tapi Tuhan yang menopang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan pasti membangkitkan semangat kita kembali. Kalau kita pernah mengalami kelemahan, mengalami kemunduran, Bapak Ibu Saudara, maju lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, maju lagi melayani. Kita gagal, ya Bapak Ibu Saudara, memang di dunia ini tempat kita untuk mengalami juga adalah tidak bisa dihindarkan. Kita pasti, semua orang pasti mengalami kegagalan. Bapak Ibu Saudara, pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi yang membedakan adalah kita bangkit lagi. Amin. Kita semangat lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri lagi. Ya, kita semangat lagi dan kita berlari lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak boleh
menyerah begitu saja dengan keadaan, karena ada Tuhan yang memampukan kita dan yang akan mengajar kita untuk menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang telah menang di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi di sini Paulus tetap mengatakan bahwa ya, kekuatan yang dia peroleh adalah dari pengharapan yang dia miliki bahwa Tuhan telah membangkitkan orang mati. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan juga sanggup akan membangkitkan kita juga, saudara-saudaraku. Di dalam kelemahan kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kekuatan yang besar, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan kita tetap bekerja di dalam segala hal yang kita alami. Kita diberikan penghiburan dan kekuatan. Saudaraku, kita lihat di ayat 11-nya. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, disinilah saudara-saudaraku, ya, mengapa kita memerlukan setiap pagi persekutuan kita, ibadah, saat teduh kita, karena di sini kita mendapat kesempatan untuk saling mendoakan. Amin. Bapak Ibu saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu saudara-saudara kita mendengarkan bahwa diri kita didoakan. Dan kita juga ya mengharapkan saudara-saudara kita, mereka perlu mendengar bahwa kita mendoakan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara, yaitu satu sumber kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera, cara Tuhan untuk membuat kita mengerti bahwa kita tidak sendiri. Di dalam kehidupan ini ada saudara-saudara seiman kita yang sehati sepikir dengan kita untuk saling peduli, memperhatikan, dan mendoakan keadaan kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, doakan jugalah supaya saudara-saudara kita yang lain yang tiap pagi didoakan mereka, ya, bagaimana? Apakah mereka tidak rindu mendengar bahwa nama mereka disebut di dalam doa-doa yang kita sampaikan setiap pagi, Bapak Ibu saudara? Kalau mereka mempunyai kerinduan, ya, bahwa nama mereka disebut dan didoakan setiap pagi, ya, bergabunglah Bapak Ibu saudara. Amin. Bergabunglah, apakah melalui kita di live streaming Facebook kita, Bapak Ibu saudara, ya, terlebih lagi melalui kita pertemuan kita melalui aplikasi Zoom Meeting, Bapak Ibu saudara. Dengarkan bahwa nama saudara, nama saya, nama tiap-tiap orang yang disebut di dalam doa daripada, ya, pendoa syafaat yang kita tunjuk Bapak Ibu saudaraku, yang sudah dijadwalkan. Dengarkanlah bahwa luar biasa Tuhan bekerja melalui kasih-Nya di tiap-tiap hati saudara-saudara kita yang selalu rindu supaya kita selalu bersatu, mengalami, merasakan damai sejahtera Tuhan selalu menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu saudaraku, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia mengajar kita, Dia terus melatih pikiran kita supaya kita tetap kuat, tetap bersemangat, dan kita mempunyai sumber penghiburan, dan bukan dari manusia sumber penghiburan kita, Bapak Ibu saudara, bukan belas kasihan orang lain yang membuat kita sanggup bertahan, Bapak Ibu saudara, tapi belas kasihan Tuhan di dalam kasih karunia dan damai sejahtera-Nya selalu memampukan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran akan selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku semuanya. Mari kita bekerja kembali, beraktivitas hari yang baik ini, saudara-saudaraku. Tuhan melimpahkan segala kebaikan dan menguatkan kita semua di dalam setiap apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kembali lagi Tuhan membangkitkan semangat kami, membukakan pikiran kami, dan meneguhkan hati kami, supaya seluruh hidup kami dapat persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena ada damai sejahtera Tuhan yang menghibur hati kami, dan yang selalu membuat kami mempunyai pengharapan itu terbuka, bahwa Tuhan tidak
akan membiarkan kami sedetik pun di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kami. Penyertaan Tuhanlah yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Damai sejahtera mula yang menjadi harta kekayaan kami yang terbesar. Dan kami mau di tengah-tengah dunia yang kacau balau, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, kami mau supaya kami bisa tetap mengerjakan pekerjaan kami di dalam keadaan tenang, karena kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus, itulah yang memimpin hidup kami dan yang menuntun segala perjalanan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi besok pagi. Salam semuanya, salam kudus, amin.